Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Misteri Gerbang Neraka, kisah tak terduga. Di sebuah pelosok desa yang terlupakan oleh waktu, tersembunyi sebuah rahasia yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Desa Karangrejo, yang terletak di kaki pegunungan yang diselimuti kabut abadi, dikenal oleh warga sekitarnya sebagai tempat yang penuh misteri dan kegelapan. Disinilah, pada malam yang tanpa bintang, cerita tentang gerbang neraka mulai terungkap. Rina, seorang jurnalis muda yang gemar menelusuri kisah-kisah urban legend, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut demi menyusun laporan eksklusif mengenai legenda yang beredar. Cerita tentang gerbang neraka telah menghantui imajinasi banyak orang. Sebuah pintu gerbang batu besar yang tersembunyi di balik hutan lebat, konon merupakan jalan masuk ke alam lain, tempat roh-roh penasaran menghuni dan kutukan dari dunia gaib menyebar tanpa ampun. Rina mendengar bahwa gerbang itu muncul setiap malam bulan purnama, menyala dengan cahaya merah yang menyeramkan, seolah-olah membuka jurang antara dunia nyata dan neraka yang membara. Setibanya di desa Karangrejo, Rina langsung merasakan getaran aneh yang menyelimuti udara. Suasana seolah terhenti, dan bisikan angin yang menerpa pepohonan mengisyaratkan bahwa malam itu akan berbeda. Warga desa tampak enggan berbicara panjang lebar, hanya memberikan pandangan gelisah dan tatapan penuh was-was setiap kali topik mengenai gerbang itu disebut. Namun, di sebuah warung kopi tua yang berada di ujung jalan utama, Rina akhirnya bertemu dengan Pak Arman, seorang lelaki tua dengan mata yang tajam dan penuh rahasia. Dengarkan, nak, ada cerita yang tak boleh diceritakan sembarangan. Gerbang itu bukanlah sekadar batu belaka. Konon, ia adalah penjara bagi kekuatan kegelapan yang pernah merajalela di dunia ini, ujar Pak Arman dengan suara serak, seolah-olah mengingatkan Rina untuk tidak terlalu mendekati batas yang seharusnya tidak disentuh manusia. Pak Arman pun menceritakan bagaimana pada zaman dahulu, sebuah ritual kuno dilakukan untuk mengurung roh jahat yang hampir menghancurkan keseimbangan alam. Dengan pengorbanan darah dan jiwa, para pendeta desa membangun gerbang itu di sebuah lembah terpencil, berharap agar kegelapan tidak pernah lepas kendali. Namun, seiring berjalannya waktu, upacara dan ritual itu pun terlupakan, dan gerbang yang dulu berfungsi sebagai segel kekuatan jahat itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rina, yang jiwanya dipenuhi rasa ingin tahu, memutuskan untuk mencari lokasi gerbang tersebut. Dengan bantuan peta tua yang diberikan Pak Arman, ia menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, dikelilingi pepohonan raksasa yang seolah berbisik rahasia masa lalu. Semakin jauh ia melangkah, udara menjadi dingin dan berat, seakan-akan menghimpit setiap napas yang diambil. Dalam keheningan malam, hanya ada suara langkah kaki dan detak jantung yang semakin cepat karena ketakutan. Di tengah hutan yang gelap, Rina menemukan sebuah bukit kecil yang dihiasi batu-batu besar yang tersusun secara melingkar. Di pusatnya berdiri sebuah gerbang batu yang tampak berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Permukaan batu itu dipenuhi ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol yang tak dapat dipahami oleh akal manusia. Di bawah sinar rembulan yang pudar, ukiran-ukiran tersebut tampak seolah bergerak, seakan menyapa dengan bahasa bisu yang memanggil jiwa-jiwa pemberani untuk mendekat. Ketika Rina mendekat, ia merasakan ada getaran yang semakin kencang. Udara di sekitar gerbang tampak bergolak, dan aroma hangus menyeruak ke hidungnya. Langit pun tiba-tiba mendung meski malam belum larut, dan petir menyambar di kejauhan. Dalam sekejap, suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi mencekam. Rina merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tangan dingin merayap di punggungnya, mengingatkannya bahwa ia telah melangkah ke wilayah yang dilarang oleh waktu dan hukum alam. Di tengah keheningan itu, sebuah suara pelan terdengar, seakan berasal dari balik gerbang batu. Kembalilah sebelum gerbang itu membuka pintunya. Suara itu bukan berasal dari satu sumber, melainkan seolah datang dari setiap sudut hutan. Rina menggigil,
Namun keinginan untuk mengungkap kebenaran lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogoti dirinya. Ia mengeluarkan kamera dan merekam setiap detik momen tersebut, berharap dapat mengabadikan bukti keberadaan gerbang yang legendaris itu. Mendekat ke gerbang, Rina menemukan sebuah prasasti yang tertulis dengan bahasa kuno. Prasasti itu menceritakan tentang peringatan yang telah disampaikan para leluhur, bahwa pada malam bulan purnama, gerbang akan terbuka lebar dan mengundang roh-roh yang terperangkap di alam lain untuk kembali. Setiap kali gerbang terbuka, sebuah aura merah menyelimuti sekelilingnya, menandakan bahwa kekuatan jahat telah bangkit kembali. Konon, mereka yang melihat cahaya merah itu tidak akan pernah sama lagi, karena jiwa mereka akan terperangkap dalam bayangan abadi neraka. Rina membuka halaman buku catatannya dengan gemetar, mencatat setiap detail prasasti dan perasaan yang melanda dirinya. Di antara kerikil-kerikil basah dan dedaunan yang gugur, ia menemukan tanda-tanda keberadaan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah simbol berupa lingkaran kecil yang tercetak samar di tanah, persis di depan gerbang. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan, seolah-olah alam mencoba memberi peringatan. Rina mendengar suara gemerisik yang makin keras, seperti bisikan ratusan jiwa yang ingin keluar. Dalam kegelapan yang mulai semakin pekat, sebuah bayangan besar muncul di balik gerbang. Bayangan itu tidak menyerupai makhluk hidup apapun yang pernah dilihat Rina, ia tampak seperti wujud yang tak berwujud, antara kabut dan asap, seolah-olah merupakan manifestasi dari neraka itu sendiri. Matanya yang seolah terbakar api menatap tajam ke arah Rina, membuatnya merasa bahwa waktu seolah berhenti. Dalam keheningan yang mencekam itu, bayangan tersebut mendekat perlahan, menghantui setiap inci ruang di sekitar gerbang. Rina, yang seketika merasa bahwa ia berada di ambang kegelapan yang tak terjamah, mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa membatu. Setiap detik yang berlalu semakin menyulitkan dirinya untuk bergerak, seakan roh-roh yang mengelilingi menghisap keberanian dan tenaga. Ia hanya bisa terpaku, menyaksikan bagaimana bayangan itu mendekat dengan keangkeran yang tak tertahankan, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir yang menghancurkan keputusasaannya. Tepat saat bayangan itu hampir mencapai Rina, terdengar suara dentuman keras dari balik pepohonan. Suara itu datang dari arah desa, seolah ada yang memanggil namanya. Dalam sekejap, kehadiran itu seakan mengalihkan perhatian makhluk itu sejenak. Rina merasakan secercah harapan, dan dengan sekuat tenaga ia melangkah mundur sambil berusaha merekam momen tersebut. Namun, bayangan itu kembali menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Rina yang semakin dilanda ketakutan dan keinginan kuat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Malam itu, di bawah langit yang mendung dan penuh tanda-tanda kehancuran, Rina menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah dunia di mana batas antara hidup dan mati, antara kenyataan dan mimpi buruk, menjadi kabur. Gerbang itu bukan hanya simbol dari masa lalu yang kelam, melainkan juga pintu masuk menuju kegelapan abadi yang siap menyambar siapa saja yang berani mendekat. Ia pun menuliskan kesimpulan sementara dalam catatannya. Namun benaknya tetap dipenuhi pertanyaan, apakah ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Apakah ia berani melangkah lebih jauh untuk mengungkap misteri yang menyelimuti gerbang itu? Rina yang berdiri terpaku di tepi gerbang, diselimuti kegelapan dan desau angin yang membawa bisikan teror. Di kejauhan, suara-suara gaib seolah mengabarkan bahwa kengerian baru saja dimulai, dan pertarungan antara keberanian manusia dengan kekuatan jahat yang telah lama tersembunyi masih jauh dari kata usai. Dengan ketidakpastian yang menggantung, Rina melangkah perlahan kembali ke jalur yang menuju desa. Setiap langkahnya diiringi oleh bisikan-bisikan yang mengingatkannya bahwa malam itu, ia telah menyaksikan secercah neraka yang tersembunyi di balik gerbang batu yang legendaris. Keberanian dan rasa ingin tahunya kini harus diuji dalam bayang-bayang kegelapan yang semakin pekat. Dan ia pun tahu bahwa perjalanan untuk mengungkap misteri gerbang neraka baru saja dimulai. Malam yang mencekam kembali menyelimuti desa Karangrejo. Rina, yang setelah pertemuannya dengan gerbang batu legendaris di episode 1 masih diliputi kegelisahan, kini terjaga sepanjang malam.
Setiap detak jantungnya seolah mengingatkan bahwa apa yang ia saksikan bukanlah ilusi semata. Terbayang dalam mimpinya adalah bayangan api yang menyala di balik gerbang, serta suara bisikan yang seakan memanggil namanya dari dalam kegelapan. Pagi harinya, Rina tak mampu lagi menepis rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Ia pun memutuskan bahwa penyelidikan harus dilanjutkan, meskipun akal sehat berteriak agar ia segera meninggalkan tempat itu. Setelah berbincang dengan beberapa warga desa yang semakin waspada, Rina mendengar tentang sosok Mbah Suro, seorang dukun tua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan alam gaib dan memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia leluhur. Dengan ragu dan enggan, namun didorong oleh keinginan untuk mengungkap kebenaran, Rina pun mengunjungi sang dukun yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Mbah Suro, dengan mata yang dalam dan suara serak yang penuh misteri, menyambut Rina. Ia mendengar kisah tentang gerbang batu dan segera merasakan aura mengerikan yang mengelilingi sang jurnalis muda. "Anakku, gerbang itu bukanlah sekadar pintu ke dunia lain. Ia adalah simbol pertempuran abadi antara terang dan gelap. Dahulu kala, para leluhur kita mengikat kekuatan jahat di dalamnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Namun, upacara itu telah terlupakan, dan kekuatan yang terkurung kini mulai menggeliat," ujar Mbah Suro sambil menatap jauh ke arah hutan, seolah melihat bayangan-bayangan yang tak kasat mata. Rina pun meminta bantuan Mbah Suro untuk melakukan ritual pembersihan, agar kutukan yang mungkin telah terbangun tidak semakin menguat. Mbah Suro hanya menggelengkan kepala dengan tatapan sedih. Ritual itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ringan. Hanya hati yang murni dan keberanian yang sejati yang mampu menghadapi kegelapan yang melekat pada gerbang itu. Meskipun demikian, sang dukun setuju untuk mendampingi Rina, dengan syarat agar ia tidak pernah bertindak gegabah dan selalu menjaga jarak yang aman dari kekuatan yang menguasai malam. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang dingin dan menyilaukan, Rina bersama Mbah Suro menuju kembali ke lokasi gerbang. Suasana hutan tampak berbeda kali ini. Kabut yang melayang di antara pepohonan seakan menari mengikuti irama angin, sementara bayangan-bayangan samar bergerak cepat di antara rerimbunan dedaunan. Setiap langkah mereka disertai gemerisik dedaunan kering dan suara bisik-bisik yang makin jelas terdengar, seakan ada ribuan mata yang mengawasi. Sesampainya di lembah, gerbang batu itu tampak lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Cahaya rembulan yang redup memantulkan bayangan aneh pada permukaan batu, seolah menampakkan kilasan wajah-wajah yang menderita. Di hadapan gerbang, Mbah Suro meletakkan sebuah mangkuk berisi air suci dan beberapa ramuan khas yang disemburkan ke udara. Ia mulai merapal mantra kuno dengan bahasa yang sudah jarang terdengar di telinga manusia. Setiap kata yang keluar dari bibirnya menggema di antara pepohonan, menciptakan getaran yang membuat udara sekitarnya terasa semakin berat dan tegang. Di saat puncak ritual dimulai, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta aroma tanah basah dan asap yang menyeruak. Dari balik gerbang, muncul siluet hitam yang semakin mendekat, perlahan-lahan menembus kabut malam. Siluet itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya sesaat bayangan yang melintas di antara celah-celah cahaya, lalu kembali menyatu dengan kegelapan. Suara gemuruh yang serupa dengan raungan makhluk raksasa terdengar, seolah-olah gerbang telah menyadari keberadaan kedua orang pemberani itu. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, namun tekadnya untuk mengungkap rahasia gerbang tak surut. Ia mencoba merekam momen tersebut dengan kamera yang terus merekam, meskipun tangannya gemetar hebat. Sementara itu, Mbah Suro terus melantunkan mantra dengan penuh penghayatan. Setiap kata-katanya seakan menjadi senjata untuk menantang kekuatan gelap. "Arwah yang terperangkap, dengarkan panggilan kami. Kembalikan keseimbangan yang telah lama hilang," teriaknya dengan suara lantang, menggema di seluruh lembah. Tiba-tiba, angin semakin kencang, menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Dari kegelapan, muncullah bisikan yang semakin keras, seolah ribuan suara mengumpul dan menyerang serempak. Rina merasakan seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba meraih dan menyergapnya. Ia menunduk,
berusaha mencari perlindungan di balik gerbang batu yang ternyata tidak mampu menghalangi kehadiran kekuatan itu. Dalam sekejap, kabut menyelimuti seluruh area, dan dunia pun seolah terhenti dalam diam yang mencekam. Dalam kekalutan itu, Mbah Suro menunduk dan berteriak, "Pertahankan keyakinanmu, nak. Jangan biarkan kegelapan menyerap jiwamu." Namun, suaranya terbenam di tengah raungan angin yang makin mengerikan. Rina pun merasakan tubuhnya seakan tertarik ke dalam pusaran energi yang tak terlihat, seolah-olah setiap partikel udara mencoba menghancurkan keberadaan dirinya. Ia terpaku di situ, antara keinginan untuk lari dan rasa penasaran yang membawanya semakin dekat kepada rahasia yang tersembunyi. Di tengah kekacauan, sebuah cahaya merah yang menyala menyembur dari dalam gerbang, menerangi sekeliling dengan kilauan yang hampir membakar pandangan. Cahaya itu bukan hanya memancar, melainkan juga meresap ke dalam jiwa, menorehkan bekas luka batin yang tak terobati. Rina melihat wujud-wujud yang tampak seperti manusia, namun dengan mata yang kosong dan penuh duka, melangkah perlahan keluar dari dalam cahaya. Mereka tampak seperti jiwa-jiwa yang terperangkap dalam siklus penderitaan abadi, mencari kelegaan yang tak pernah datang. Ketika entitas-entitas itu semakin mendekat, Mbah Suro menepuk-nepuk tubuhnya, seolah berusaha mengumpulkan kekuatan terakhir untuk mempertahankan ritualnya. "Kita harus menyegel kembali gerbang itu, sebelum kutukan ini menjalar ke dunia kita," ucapnya dengan suara yang penuh perjuangan. Ia kemudian menyemprotkan ramuan suci ke arah gerbang, namun sesaat kemudian, sebuah teriakan nyaring menggema, seolah datang dari dalam gerbang sendiri. Suara itu dipenuhi penderitaan dan amarah, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, Rina mendengar suara dari balik kerumunan kabut, "Kembalilah." Suara itu kembali menggema, kini lebih nyaring dan penuh ancaman. Sementara itu, gerbang mulai bergetar hebat, mengeluarkan semburan energi yang menakutkan. Batu-batu di sekitarnya pun retak, seakan terpecah oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Rina merasa seolah-olah dirinya terjebak di antara dua dunia, dunia nyata yang penuh dengan logika dan dunia gaib yang memecah batas-batas akal. Di tengah keputusasaan, Mbah Suro mengambil langkah mundur, sambil terus melantunkan mantra yang semakin berat, "Kegelapan, ikatlah dirimu. Kembalikanlah kedamaian bagi jiwa-jiwa yang tersiksa." Namun, semakin keras ia berseru, semakin besar pula gelombang energi yang keluar dari gerbang. Kabut merah semakin pekat, menelan apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk cahaya bulan dan suara-suara alam. Rina berusaha merekam setiap detik kejadian itu, namun kamera seolah kehilangan kekuatan untuk menangkap kenyataan yang mengerikan tersebut. Dalam puncak kekacauan, sesosok bayangan dengan wujud yang lebih nyata dari sebelumnya muncul di depan Rina. Wajahnya penuh dengan luka bakar, matanya menyala dengan api yang dingin, dan bibirnya yang retak mengeluarkan suara tangisan yang begitu pilu. Bayangan itu seakan merupakan penjelmaan dari penderitaan yang telah menunggu di balik gerbang sejak zaman nenek moyang mereka. "Kau telah membangunkan kami, manusia. Kini, tak ada lagi tempat untukmu di dunia ini," bisiknya dengan nada yang memekakkan telinga, membuat darah Rina membeku. Terpaku dalam ketakutan, Rina hanya mampu menatap bayangan itu yang mendekat perlahan, setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan hitam yang seolah mencabut harapan. Mbah Suro, yang masih berusaha mempertahankan ritual, tiba-tiba terjatuh tersungkur, tampak lemah oleh kekuatan jahat yang semakin menguasai area tersebut. Dengan gemetar, ia berbisik, "Maafkan aku, nak. Aku tak sanggup menahan arus kegelapan ini sendirian." Suaranya seperti menghilang di telan raungan angin dan teriakan entitas yang bangkit dari dalam gerbang. Dalam kekacauan yang semakin mencekam, Rina merasakan kehadiran kekuatan yang berusaha merenggut jiwanya. Setiap hembusan napas terasa seperti berhadapan dengan kematian yang tak terelakkan. Di antara kerumunan kabut merah dan bayangan yang berkeliaran, ia berusaha mengumpulkan sisa keberanian untuk melarikan diri. Namun, langkahnya terasa berat bagai diseret oleh kekuatan yang tak terlihat,
seakan-akan alam semesta telah berubah menjadi medan perang antara kehidupan dan kematian. Dalam satu detik yang terasa seperti keabadian, sekelompok bayangan mulai menyelimuti Rina, mengurungnya dalam lingkaran kegelapan yang rapat. Kamera yang masih digenggamnya jatuh, merekam momen terakhir keberadaan sang jurnalis yang kini terjebak dalam pusaran kekuatan yang tak terbendung. Teriakan-teriakan pilu dan amarah mengisi udara, mengabarkan bahwa gerbang telah membuka jalan bagi penderitaan yang telah lama terpendam. Di tengah kekacauan itu, sesosok entitas dengan penampilan yang menyerupai malaikat yang telah jatuh muncul, mengeluarkan cahaya lembut yang kontras dengan merah menyala di sekitarnya. Wujudnya yang bersinar seolah menawarkan harapan, namun sorot matanya yang kosong dan tanpa emosi menyampaikan pesan bahwa tidak ada jalan kembali. Ini adalah penghakiman bagi mereka yang mengusik keseimbangan alam, ucapnya dengan suara yang dalam dan menggema, memantapkan bahwa kehadiran kegelapan telah menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Saat pertarungan antara cahaya dan kegelapan semakin mencapai klimaks, gerbang batu mulai berdecit, memuntahkan percikan energi yang melayang-layang di udara malam. Rina, yang sempat terseret ke dalam pusaran kegelapan, kini terjebak di antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Setiap detik yang berlalu, duka dan penderitaan jiwa-jiwa yang terperangkap semakin merasuki ruang, seakan menulis kembali takdir kelam yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Pemandangan yang penuh dengan kehancuran dan keputusasaan. Gerbang neraka, yang dulunya menjadi simbol pertahanan antara dunia manusia dan kekuatan gaib, kini telah kehilangan keseimbangannya. Kegelapan menyelimuti setiap sudut, dan teriakan para arwah yang tersiksa menggema di antara pepohonan, menandakan bahwa pertarungan antara kekuatan baik dan jahat masih jauh dari kata usai. Dalam bayangan terakhir yang tersisa, sesosok entitas dengan mata yang menyala seolah mengajak siapapun yang mendengarnya, kebenaran tidak pernah datang tanpa harga. Bersiaplah, karena malam ini adalah awal dari kiamat jiwa. Dengan kalimat itu, kegelapan semakin pekat, meninggalkan Rina, Mbah Suro, dan seluruh desa dalam bayang-bayang misteri yang belum terpecahkan, serta menorehkan luka mendalam yang akan terus hidup di benak setiap orang yang pernah menyaksikannya.